semua, selamat datang di Radito Channel. Channel yang berisikan tentang cerita pendek dan vlog. Dukung terus Radito Channel ya, dengan cara subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tahu kalau kita upload video terbaru. Jangan lupa juga like, komen, dan share. Selamat membaca dan mendengarkan. Namaku Yuni, panjangnya Yuni Sulistiawati. Kuliah di salah satu kampus ternama di Jakarta. Aku orangnya supel, energik, suka bergaul. Soal wajah cukuplah, sampai-sampai banyak temen cowok yang mencoba mendekatiku. Namun sampai sekarang belum ada yang cocok denganku. Aku kuliah di jurusan ekonomi, biar bisa mengurus ekonomi keluarga dan ekonomi negara. Waktu itu aku berjalan menuju kelas. Agak buru-buru sih, karena emang aku datang ke kampus agak telat. Tanpa sengaja aku bertabrakan dengan seseorang. Maaf mbak, saya tidak sengaja, kata dia sambil mengambil buku yang jatuh karena ketabrak. Iya, nggak apa-apa mas, ucapku. Dia pun langsung bergegas meninggalkanku setelah selesai ngambilin buku. Wah, ganteng juga nih, pikirku sambil aku berjalan lagi menuju kelas. Pulang kuliah, aku naik ojol. Waktu itu aku nunggu di depan kampus ojol yang sudah aku pesan. Tak lama, ojol pun tiba. Loh, ini kan masnya yang nabrak aku tadi, kataku pada mas ojol. Iya mbak, maaf ya mbak soal yang tadi. Iya, gak apa-apa mas. Masnya kuliah sambil ngojek, tanyaku. Iya mbak, nyari tambahan uang jajan, ucapnya. Aku pun naik ke motornya dan diantar pulang. Dalam perjalanan tak banyak pembicaraan. Aku hanya berpikir, wah ini laki-laki udah ganteng, orangnya juga rajin kuliah, juga rajin kerja. Malam itu aku lagi di kamar mengerjakan tugas-tugas kampus. HP-ku berbunyi, ada WA masuk, dan ku baca, Mbak, namanya siapa? Saya Andi mbak, tukang ojek tadi. Maaf ya mbak, malam-malam ganggu, tulis dia dalam WA. Iya, gak apa-apa mas, namaku Yuni mas, balasku. Sampai larut malam aku dan dia ngobrol lewat WA. Dari obrolan itu, aku sedikit banyak tahu tentang dia. Begitupun sebaliknya. Dia tahu nomor HP-ku dari pesanan ojol tadi. Lama-kelamaan, aku dan Andi semakin dekat. Setiap hari, aku diantar jemput ke kampus oleh Andi. Begitu perhatiannya dia padaku, hingga akhirnya aku diajak Andi makan malam. Wah, tempatnya romantis banget ya Andi, kataku saat tiba di tempat itu. Iya dong, kan spesial buat kamu, jawab Andi sambil tersenyum. Tak lama hidangan pun datang. Sambil makan, Andi mengejutkanku. Dia berkata, disaksikan langit dan bumi, maukah kau jadi pacarku? Aku sedikit terkejut, namun juga gembira, karena yang kuharapkan datang juga. Iya mas Andi, aku mau jadi pacar kamu. Selama ini aku juga jatuh hati padamu, jawabku sambil tersenyum manja. Sejak malam itu kita resmi jadian, hal yang belum pernah aku lakukan sebelumnya, karena ini pacar pertamaku selama hidupku. Aku sungguh bahagia punya pacar seperti Mas Andi. Hari-hari kita lalui dengan keceriaan dan kesenangan hati. Lama menuntut ilmu di bangku kuliah,
Akhirnya aku dan Mas Andi lulus juga. Setelah itu Mas Andi yang cukup pintar diterima kerja di perusahaan besar dan ternama di Jakarta. Aku tak seberuntung Mas Andi. Aku belum juga diterima kerja. Mas Andi terus menyemangatiku. Dan setelah usaha kesana kemari, akhirnya aku dapat kerja juga, biarpun kerja di perusahaan biasa. Aku pun terima dengan lapang dada. Setelah setahun bekerja, Mas Andi melamarku. Aku dan Mas Andi menikah. Aku begitu senang sekali. Semoga ini menjadi cinta pertama dan terakhirku. Hari-hari kita lalui dalam bingkai rumah tangga dengan senang dan gembira. Mas Andi begitu menyayangiku hingga akhirnya aku hamil. Dalam kehamilanku, aku disuruh Mas Andi untuk berhenti kerja. Aku pun mengiyakan demi sebuah hati pertama kami. Di saat aku ngidam, Mas Andi siap sedia mencari apa yang aku inginkan. Sikap Mas Andi pun berbeda setelah kelahiran anak pertama kami. Anak kami perempuan, padahal Mas Andi pengen sekali punya anak laki-laki. Mas, anak itu anugerah, laki-laki, perempuan itu sama saja, kataku pada Mas Andi. Tidak, aku pengen anak laki-laki, jawab Mas Andi agak emosi. Setahun sudah aku merawat Siska, anak perempuan kami. Mas Andi selama ini tidak sayang pada Siska. Aku tidak tahu kenapa. Mungkin karena Siska cewek. Aku pun hamil lagi. Mas Andi senang sekali dan perhatian lagi sama kami. Namun ada satu perkataan Mas Andi yang membuatku sakit hati. Mas Andi berkata, aku ingin anak kita yang kedua ini laki-laki. Kalau sampai cewek lagi, kita pisah karena kamu tidak bisa memberikan anak laki-laki padaku. Sungguh sakit aku mendengar perkataan itu. Mana ada manusia yang bisa menentukan anak laki-laki atau perempuan sesuai yang diinginkan. Apa yang aku takutkan pun terjadi. Aku lahiran anak perempuan lagi. Aku menangis dan hanya bisa pasrah pada Sang Ilahi. Mas Andi pun membuktikan omongannya. Dia nolak aku karena alasan anak. Hancur hatiku mendengar perkataan itu. Aku pisah dengan Mas Andi. Kedua anakku ikut denganku. Mereka berdualah yang menguatkanku dan memberiku semangat dalam hidupku. Setelah beberapa bulan berpisah, Mas Andi nikah lagi. Untuk kehamilan pertama, istrinya keguguran. Tidak tahu apa sebabnya. Dan aku sendiri pun juga menikah setelah setahun berpisah dengan Mas Andi. Aku ketemu dengan Mas Panji yang bisa menerima aku dan kedua buah hatiku. Aku hidup bahagia dengan Mas Panji. Aku malah punya anak laki-laki dari Mas Panji. Mas Panji tidak membedakan anak dari jenis kelaminnya. Aku begitu bersyukur bisa ketemu Mas Panji. Hari-hari kita jalani penuh kebahagiaan. Aku, Mas Panji, dan ketiga anak kami. Aku mendengar kabar kalau mantan suamiku Mas Andi sampai sekarang belum punya anak. Istrinya malah kena penyakit kandungan dan kandungannya harus diangkat.